Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dua kabar baik dari Arema FC. Manajemen berburu pemain baru untuk menjadi tandem Dalberto di lini depan dan menyadari kekurangan di lini serang tersebut. Satu kabar lainnya adalah Pablo Oliveira yang total pulih dari cedera dan siap turun di putaran kedua nanti. Arema FC kini sedang mencari tandem untuk Dalberto Luan Belo di posisi penyerang. Tandem bagi Dalberto dianggap penting oleh manajemen Arema FC guna mempertajam lini serang mereka. Manajemen pun menyadari selama ini Singoedan terlalu banyak bergantung dengan pemain asal Brasil itu dalam urusan mencetak gol. Terbukti dari 23 gol yang dicetak pada putaran pertama Super League 2025-2026, 10 gol diantaranya dilakukan oleh Dalberto dan untuk sementara berada di posisi top skor Super League 2025-2026. Tanpa kehadiran Dalberto dalam beberapa laga terakhir sebelum menutup paruh musim kemarin, juga berdampak pada performa Arema FC di lini depan. Singoedan gagal meraih kemenangan dalam 3 laga beruntun saat menghadapi Madura United, Persita Tangerang, dan Bali United. Tegaskan oleh GM Arema FC setelah melalui sejumlah evaluasi yang mendalam, kami memutuskan untuk mencari penyerang tambahan di lini depan. Tantangan dalam menggait pemain anyar sejauh ini, pelapis Dalberto hanyalah Dedik Setiawan sebagai penyerang tengah di lini depan. Namun, jika berkaca pada musim lalu, Singoedan memiliki 2 legion asing yang bisa diandalkan sebagai target man. Saat itu, ada Charles Lokolingoy yang biasanya dipasang sebagai penyerang tengah. Namun, manajemen Arema FC tak mau gegabah dalam mendatangkan pemain baru. Menurut GM Arema FC, bursa transfer paruh musim selalu memiliki tantangan tersendiri dalam mendatangkan pemain. Jika incaran sebenarnya kami ada, seperti Gaby itu kan sudah kami incar sejak sebulan yang lalu sebelum kami datangkan. Berdasarkan hasil evaluasi tim, GM Arema FC mengatakan kalau lini serang Arema FC menjadi pos yang paling krusial di dalam evaluasi putaran 1. Meskipun Singoedan dianggapnya cukup baik dalam menciptakan peluang, namun dalam hal penyelesaian akhir atau finishing masih menjadi kendala. Sebenarnya peluang kami banyak, tapi finishingnya yang masih kurang. Tidak ada finisher yang baik selain Dalberto, tegas Yusrinal Fitriandi. Kabar bagus lainnya datang dari pemain Arema FC Fabio Oliveira. Dikabarkan segera kembali merumput ke lapangan setelah sekian lama absen. Pemain yang nyentrik dengan rambut gimbal atau kribonya itu kini sudah intens mengikuti latihan bersama rekan satu timnya. Sebelumnya Fabio Oliveira harus menjalani latihan terpisah. Ia harus menjalani masa observasi pasca pemulihan cedera. Kini pemain berkebangsaan Brasil itu sudah mengikuti latihan taktikal bersama tim Arema FC. Kehadirannya tentu menjadi kabar baik bagi Singoedan untuk memperkuat sektor tengah mereka. Meski masih dalam pengawasan tim dokter Arema FC, pemain berusia 30 tahun itu cukup bersemangat kala mengikuti sesi latihan tim. Pablo juga kerap menunjukkan latihan mandiri di tempat fitness melalui unggahan yang ia bagikan di akun media sosial pribadinya. Hal itu dilakukan guna menjaga kebugaran pasca cedera lutut yang ia alami di musim 2024-2025. Saat itu Pablo Oliveira harus mengakhiri kompetisi lebih cepat setelah bertabrakan dengan Francisco Rivera di laga Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Ia mengalami cedera lutut, memaksanya harus menjalani pemulihan di negaranya Brasil.
Kini Pablo Oliveira mengaku siap untuk kembali membantu Arema FC di kompetisi Super League 2025-2026 dan ia pun masih memiliki kontrak di Arema FC. Kondisinya baik-baik saja. Semoga dalam sebulan ke depan saya bisa bermain kembali, tegas Pablo. Dengan hadirnya Pablo Oliveira dalam skuad tim Arema FC membuat persaingan di sektor tengah semakin ketat. Pablo Oliveira menjadi legion asing Arema FC ke-11 setelah manajemen resmi tidak melanjutkan kerjasama dengan Yan Mota. Selain Pablo Oliveira, Arema FC masih memiliki dua gelandang asing seperti Betinho dan Matheus Blade. Namun, hanya Pablo Oliveira dan Betinho yang memiliki posisi murni sebagai gelandang sebab Matheus Blade merupakan pemain serba bisa yang juga bisa bermain sebagai seorang bek tengah. Menarik ditunggu kembalinya Pablo Oliveira di tim Arema FC karena pemain ini memiliki body balance yang kuat saat menguasai bola. Ia juga dikenal sebagai gelandang pengangkut air yang bertugas memotong serangan lawan. Marco Santos, pelatih Arema FC, semakin memiliki banyak opsi untuk meracik taktik di sektor tengah hingga belakang, apalagi di putaran kedua nanti. Manajemen Arema FC juga meminta kepada tim untuk memperbaiki posisi mereka yang kini masih berkutat di papan tengah klasemen. Namun manajemen Arema FC juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan bongkar pasang pemain sebab bursa transfer paruh musim saat ini sedang berjalan dan Yan Mota menjadi bek asing pertama Arema FC yang kontraknya telah diputus oleh manajemen. Kita akan lihat siapa pemain asing yang akan dilepas Arema FC pasca didapatnya tandem Dalberto Luan Belo di lini depan. Begitu kiranya sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Sampai bertemu pada video kami selanjutnya.